tadi saya dicium sama suami, batal puasa saya. Selama tidak ada nafsu, tidak masalah. Yang salah kalau suamimu cium istri orang, itu yang batal puasanya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azinali bi zikri. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa di subuh hari mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di subuh hari. Itulah kenapa subuh hari itu banyak sekali keberkahan. Orang tua dulu kita menganggap subuh itu adalah sebuah hari, waktu yang paling istimewa. Kalau kita terlambat bangun subuh, maka rezeki kita sudah habis di patuk ayam. Perkataan itu tidak bisa kita pungkiri sampai sekarang. Tapi dunia terbalik, karena dunia saat ini disibukkan di waktu malam dan diheningkan di waktu subuh. Itulah yang terjadi sekarang, karena dunia sekarang ini sudah sangat berbeda dengan dunia dulu. Dulu kalau malam tak ada lampu, sekarang lampunya ada, yang susah bayar listriknya itu. Nah, makanya lampu sudah banyak berjejer dan lain sebagainya. Di subuh hari ini ada satu keberkahan amalan, yang kapan kita mengerjakan amalan itu maka pahalanya jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kita laksanakan. Sebelum salat subuh kita salat sunat 2 rakaat. Nah, kita salat sunat 2 rakaat itulah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan Allah memperlihatkan pahala itu, maka kemungkinan masjid-masjid di daerah kita ini akan diramaikan oleh jamaah-jamaah di subuh hari. Makanya insya Allah subuh hari ini mulai dari Yohana Residen Masjid Atin ini akan mulai makmurlah masjid-masjid sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai janji saya di pertemuan yang lain waktu, ada satu kesalahan kemarin. Yang seharusnya jadwal saya itu di sini, tapi saya 2 kali rubah jadwal itu. Akhirnya saya berangkat ke sana, bukan juga jadwal saya. Tapi untungnya belum sampai, saya sampainya di SPBU Pertamina. Di situ saya ceramah subuh. Dan ternyata jamaah di situ banyak juga ya. Alhamdulillah. Itulah kalau jalan dakwah, insya Allah Allah akan sering berikan kemudahan di jalan dakwah ini. Kemarin itu saya ceramah di sana di subuh hari. Di sana banyak orang yang melakukan perjalanan, musafir. Orang musafir ini datang duduk di samping saya, Ustadz, ya, bagaimana hukumnya kalau saya jamak sholat subuh dengan duhur? Tidak ada. Tidak ada jamak duhur dengan subuh. Yang ada itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Oh, saya kira subuh dengan duhur boleh dua-dua. Ya. Ini informasimu salah, makanya kau selalu kalah dalam Scudetto ya. Makanya itu harus dipelajari. Itulah pentingnya ilmu dalam ibadah. Apalagi kemarin itu dia mengatakan, Ustadz, batal puasa saya. Kenapa kau batalkan? Tadi saya dicium sama suami, batal puasa saya. Selama tidak ada nafsu, tidak masalah. Yang salah kalau suamimu cium istri, itu yang batal puasanya. Makanya jangan takut. Oh seperti itu Ustaz. Iya, makanya ini juga kalau tidak ada ilmu dalam ibadah. Itulah sebab kenapa Allah meringankan kepada kita. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum nusra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk menyulitkan kita.
dalam perjalanan tak sempat kita lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat tepat waktu, maka kemudahan itu datang. Ada namanya jamak takdim, jamak takhir, jamak kasar dan lain sebagainya. Itu jamak kasar. Usalli fardad duhuri rak'ataini kasram majmu'an ma'al asar lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu kalau kita makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau bukan makmum, bukan juga imam, apa itu? Saya juga tidak tahu apa itu. Kayaknya jombloan lillahi ta'ala. Itu kayaknya masih jomblo, belum laku-laku. Nah, makanya itu niatnya. Kalau di kasar, duhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Saya mau kasar tapi di waktu asar, berarti kasarmu itu jamak ta'khir. Kalau dimulai dari awal jamak takdim, bolehkah kita menyebutkan jam'an jami'an ta'khir atau jami'an takdim? Boleh, tidak ada masalah. Yang masalah kalau niat itu beda dengan apa yang kau kerjakan. Makanya saya sampaikan kemarin, 3 ulama ini sepakat, Hanafi, Hambali, Syafi'i, mengucapkan niat dengan lisan, membenarkan dengan hati. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati. Usalli fardad duhuri, paham? Usalli fardad subuhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau ada yang berniat sebelum berniat, usalli, usalli. Nah, kalau salah lagi itu belum masuk. Kapan masuknya? Ya. Jangan juga terlalu lama, itu terlalu ragu. Makanya kita minta kepada Allah supaya keraguan itu dihilangkan dari hati kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah daripadaku sifat ragu-ragu. Banyak orang yang sudah baik niatnya tapi ragu-ragu, batal. Keraguan itu bisa menghancurkan apa yang baik, apa yang sudah diniatkan, yang sudah tertanam di dalam hati, sudah kita rencanakan jauh sebelumnya, tapi tiba-tiba gagal diakibatkan karena keraguan. Makanya minta kepada Allah, minal hammi wal hazan, jauhkanlah daripadaku sifat ragu-ragu dan sedih. Orang sedih itu susah rezekinya, baru datang di depan temannya, cicilanku menunggak 3 bulan. Teman juga ini capek lihat kita dalam keadaan susah. Makanya jangan susahi orang dengan kesusahan yang kita miliki. Meskipun susah kita harus tersenyum. Yang salah itu kau terus senyum, tidak menyelesaikan masalahmu. Itu orang gila, itu orang tidak sehat. Bawa ke rumah sakit dadi. Makanya ini niatnya. Kalau duhur jamak takdim, ada niatnya. Usalli fardad duhuri 4 raka'atin jam'an takdiman ma'al asar ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Azan, iqamah 2 kali. Setiap solat 1 koma. Makanya berdiri lagi, iqamah lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu. Tadi suaranya yang azan merdu sekali. Ternyata yang azan adalah al-ustad, al-imam. Ustad yang terhits, terkece, debur Indonesia. Masya Allah, luar biasa azannya. Makanya saya takut-takut azan, karena pernah saya azan 3 kali Allahu Akbarnya, kayak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya takut-takut lagi azan. Ini ada, tapi kita bisa bagi-bagikan ini. Kita baca sama-sama dulu. Mohon maaf, ini bukan tulisan komputer, makanya saya tulis tangan. Memang khusus untuk jamaah Masjid Ating ini. Ini niatnya yang pertama, niat sholat jamak takdim duhur asar. Yang kedua, niat sholat jamak takhir duhur asar. Niat yang ketiga, niat sholat jamak takdim maghrib isya. Yang keempat, jamak takhir maghrib isya. Ini niatnya. Catatan di bawahnya, jika jamak qasar, maka semua yang bacaan jamak takdim dan jamak takhir diganti dengan apa? Kasram majmu'an. Kasran majmu'an. Jika 4 rakaat atau 4 rakaatin berubah menjadi rakataini, atau artinya 2 rakaat. Kenapa tidak disebutkan isnan rakatan? Itu tidak ada dalam kaidah bahasa Arab. Yang ada itu adalah rakatani. Rakataini berarti 2 rakaat.
Yang ketiga maghrib tetap 3, isya dari 4 rakaat berubah menjadi 2 jika jamak qasar. Ini bisa dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardad duhuri 4 rakaatin jam'an takdiman ma'al asar imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allah akbar. Ini duhur dulu, baru asarnya usolli fardal asri 4 rakaatin jam'an takdiman ma'ad duhuri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sedangkan jamaah takhir sama bacaannya, perbedaannya adalah bukan lagi jam'an takdiman tapi jam'an ta'khiran. Itu perbedaannya. Isya, maghrib isya sama. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin jam'an takdiman ma'al isya ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i 4 rakaatin jam'an takdiman ma'al maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Di bawahnya ini takhiran, di atasnya takdiman. Jamak takdim dan jamak takhir. Catatan di bawah, jika jamak qasar untuk semuanya itu jam'an takdiman dirubah menjadi qasran majmu'an. Itu 3 baru 2 kalau maghrib dan isya. Kalau duhur dan asar tetap 2 lalu 2. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu juga nanti dibaca-baca di rumah. Bisa disimpan, yang penting jangan nanti dijadikan pembungkus pisang goreng atau kacang goreng. Ini terlalu sadis kayak. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hal seperti ini. Tadi malam itu saya live di TikTok, ada yang bertanya, Ustadz, saya kebiasaan ini kalau sholat langsung baca doa saja, tidak usah wirid, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Saya tanya kepadanya, apakah kau lihat memang Rasul tidak pernah kerjakan itu? Bilang, tidak juga sih Ustaz, cuma saya dengar-dengar. Itu kau salah dengar. Karena kenapa? Itu jelas, man qara'a ayatil kursi fi maktubas shalah fi duburi maktubas shalah. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, fi zimmatillah, maka Allah memberikan keselamatan kepadanya. Kalau dia baca di waktu subuh sampai maghrib, dia baca di waktu maghrib sampai diselamatkan hingga subuh hari. Makanya ayat kursi itu ayat yang selalu dibaca kalau ada orang kerasukan, ada orang gangguan jin dan lain sebagainya. Karena sihir itu ada, apalagi santet dan lain sebagainya. Makanya baca, lindungi diri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu bagus. Tapi setelah itu kita bertasbih, kita membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita tidak mau mengingat Allah. Sedangkan Allah menyampaikan, bizikrillahi tatma'innal qulub, berzikir kepadaku supaya kita mengingat, supaya hati ini tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita untuk menjauhi daripada semua larangannya mengingat Allah. Itulah ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Allah, maka bergetarlah hatinya. Itulah orang-orang beriman, ciri-cirinya orang beriman. Ustaz, ya, bergetar hatiku di saat mendengarkan kalimat Allah, berarti engkau orang beriman. Tapi saya santai-santai saja Ustaz, berarti ada pertanyaan di dalam hati ini. Apakah kita beriman kepada Allah atau tidak? Ini biasa kita mendengarkan azan, gerah rasanya kalau kita tidak berangkat melaksanakan sholat. Itulah termasuk orang-orang beriman yang selalu menjaga sholatnya. Dibacakan ayat, bertambah keimanannya. Karena ada juga biasa dibacakan ayat, malah teriak-teriak kepanasan. Itu orang kerasukan, perlu diperiksa, harus diruqyah orang seperti demikian.
Ini ruqyah diri seperti itu juga bisa. Membacakan ayat kursi, surah Al-Fatihah, lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kalau belum juga bisa sembuh-sembuh, maka bacakan surah Al-Jin. Kalau tidak bisa sembuh-sembuh, dia kerasukan minta harta banyak, kemungkinan mau dibacakan surah wasiat, surah tanah. Nah itu kayaknya sudah sembuh kalau dibacakan surah wasiat tanah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sampai di sini masalah niat dalam salat jamaah ini. Insyaallah dibaca saja. Kalau kita tidak mampu membacanya dengan berbahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Kecuali salat itu tidak boleh. Kenapa salat? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan berbahasa Arab agar kalian pahami. Dan ternyata bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang sekarang ini itu ada perbedaan jauh sekali. Al-Quran itu literasinya tinggi, bahasanya tinggi, makanya maknanya banyak. Ketika ditafsirkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ketika ingin dibongkar nikmatnya Allah di dalam Al-Quran, meskipun air laut menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya, ranting pohon menjadi penanya, semuanya itu akan habis. Tapi nikmat Allah untuk dicatatkan ini tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Makanya itulah nikmat Allah di dalam Al-Quran. Satu lagi saya berikan hadiah untuk kita semua, karena hari ini subuh terakhir saya ceramah di sini, dan malamnya nanti insya Allah besok malam ya 9 sebentar malam ya, sebentar malam. Jadi ada satu hadiah untuk kita semua di saat kita selesai sholat. Dalam kitab I'anatut Talibin, ini yang membuat kita kalau dalam keadaan bimbang, bingung, gerah, pusing, gelisah, galau, merana, itu ternyata ketika disapu wajah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kayaknya ada disapu wajah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca, ikut Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, salah baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhab anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, jadikanlah ini, azhab, jauhkanlah, anni al-hamma, dari ragu-ragu tadi, wal hazan, dan sedih. Nah, jadi wajah itu terpancar cahaya. Itu rahasianya para ulama-ulama dulu kita. Makanya kenapa wajahnya sesulit apapun tetap senyumnya terpancar seperti menggambarkan kebahagiaan yang tersembunyi. Insya Allah mudah-mudahan wajah kita semua bercahaya. Ini bercahaya, saya lihat wajahnya bapak-bapak. Mungkin karena pantulan lampu di atas ya, mungkin juga. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa di subuh hari ini, minta dari Allah semoga keberkahan ini datangnya dari Allah senantiasa menjadikan hidup ini semakin berkah, nikmatnya semakin kita syukuri, dan apa yang datangnya dari Allah semakin menjadi baik dalam kehidupan kita. Karena kita menginginkan kehidupan yang senantiasa baik-baik saja. Tapi apalah daya, terkadang takdir di Lauhil Mahfuz tercatatnya berbeda. Tapi kita bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita minta di subuh hari ini Allah senantiasa ijabah doa-doa kita. Dengan berkah subuh, berkah Ramadan, berkah Al-Quran yang kita baca, berkah salawat yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah, Allah mudahkan segala urusan kita, mudahkan rezeki kita, mengangkat penyakit kita, menyehatkan jasmani dan rohaninya kita, dan Allah melunaskan cicilan kita kalau ada cicilan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'din. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Irhamna bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata kasar. Inilah saya yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang kasar. Karena kalau ada kata-kata yang halus berarti bukan dari saya, karena saya bukan makhluk halus. Wallahul musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.